Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Arid. Saya mahasiswa dari Universitas Indah-Pasta PGRI. Lebih tepatnya, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang penjajahan bangsa Portugis di Indonesia pada tahun 1509 sampai 1526. Oke, ini kita pertama-tama membahas awal ekspedisi Portugis ke Indonesia. Nah, keberhasilan Columbus menemukan wilayah baru membuat Raja Portugis Manuel I tertarik untuk ikut serta dalam ekspedisi mencari wilayah baru. Vasco da Gama ditunjuk untuk melakukan ekspedisi samudra. Sebelum Vasco da Gama sudah ada pelaut dari Portugis yang melakukan ekspedisi, yaitu Bartolomeus Dias. Nah, ini gambar di samping ini adalah Vasco da Gama. Nah, ini adalah penjelajah-penjelajah dari Portugis. Yang pertama ada Bartolomeus Dias, lalu yang kedua ada Vasco da Gama, lalu yang terakhir itu ada Alfonso de Albuquerque. Ya, lalu selanjutnya ini Padrau. Padrau adalah suatu batu prestasi berukuran besar yang menggambarkan lambang kerajaan Portugal yang didirikan oleh para penjajah Portugal sebagai bagian dari upaya klaim wilayah Portugal selama abad penjajahan. Nah, ini adalah gambar dari Padrau tersebut. Nah, lalu selanjutnya ini adalah penjelajahan yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias pada tahun 1450 sampai 1500. Raja John II dari Portugis menunjuk Bartolomeus Dias pada tanggal 10 Oktober 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi ujung selatan Afrika dengan harapan mencari rute perdagangan baru menuju ke Asia. Lalu, pada tahun 1488, karena serangan ombak, terpaksalah Bartolomeus Dias mendarat di ujung selatan benua Afrika yang kemudian dikenal dengan nama Tanjung Harapan. Nah, ini rute ekspedisi Bartolomeus Dias. Bisa dilihat dari gambar itu, rutenya itu dari Lisabon pada tahun Agustus 1487, lalu sampailah ke Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope pada tahun 1488. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perjalanan Portugis oleh Vasco da Gama pada tahun 1469 sampai 1524. Pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk Mualimor, da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Lalu perjalanan Vasco da Gama tiba di Kalkuta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Di Kalkuta, Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim Portugis dan sebagiannya dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Nah, ini adalah peta dari pelayaran Vasco da Gama. Oke, selanjutnya perjalanan dari Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453 sampai 1515. Setelah beberapa lama menduduki Kalkuta, orang Portugis sadar bahwa penghasilan rempah-rempah bukanlah di India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali
Bagi Portugis, cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, dari Kalkuta, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso. Ekspedisi Alfonso tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Nah, ini adalah peta dari perjalanan Alfonso de Albuquerque. Oke, selanjutnya kita membahas pengaruh Portugis di Indonesia. Yang pertama itu berkembangnya agama Katolik, terutama di daerah Maluku. Lalu yang kedua berkembangnya aliran musik keroncong. Lalu yang ketiga peninggalan berupa benteng-benteng Portugis. Dan keempat adanya nama-nama orang Indonesia yang menggunakan nama Portugis. Dan yang terakhir peninggalan berupa meriam dan prasasti Padrao. Nah, lalu selanjutnya bisa dilihat ini adalah kebijakan-kebijakan Portugis di Maluku. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1512 Masehi hingga 1641 Masehi. Beberapa kebijakan ditetapkan di Indonesia, terutama di daerah Maluku. Kebijakan tersebut diantaranya menanamkan kekuasaan di Maluku. Yang pertama itu menyebarkan agama Katolik, lalu yang kedua mengembangkan bahasa dan musik keroncong, dan yang ketiga itu memonopoli perdagangan. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan Portugis di Maluku. Nah, ini dampak dari kebijakan-kebijakan Portugis. Yang pertama, terganggunya sistem perdagangan. Yang kedua, agama Katolik mulai menyebar di era yang diduduki Portugis. Lalu yang ketiga, rakyat menjadi miskin dan menderita. Lalu yang ketiga, munculnya rasa persatuan untuk melawan Portugis di Maluku. Lalu yang terakhir ini, bahasa Portugis bercampur dan memperkaya perbendaharaan kata, serta memengaruhi nama-nama keluarga di daerah Maluku. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.